Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan terkhusus untuk takbir masjid yang luar biasa ini, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah, pagi ini kita kembali diingatkan untuk menuju rumahnya yang mulia ini, memanfaatkan rumah ini untuk menguatkan sisi spiritual dan intelektual kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dalam rangka memenuhi nutrisi diri ini. Ada nutrisi spiritual yang harus kita penuhi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nutrisi intelektual yang juga harus kita penuhi untuk menguatkan pemahaman dan juga untuk meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mengajak hadirin rahimakumullah untuk diskusi bersama tentang masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Posisi masjid ini di dalam sejarah Islam sangat strategis. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, yang dilakukan oleh beliau dalam membangun masyarakat, ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang ansor. Yang kedua, membangun masjid. Yang ketiga, mengikat penduduk Madinah dengan berbagai macam agama serta etnis dengan mitsaqul Madinah, dengan piagam Madinah. Dan yang keempat, beliau mendirikan pasar. Beliau keliling ke kota Madinah mencari lokasi yang tepat. Ketika ketemu satu lokasi, beliau mengatakan, ni'ma suqukum hadhihi wa la yudrabu 'alaihal kharaj. Sebaik-baik tempat adalah ini untuk pasar, dan jangan ada pajaknya, jangan ada upetinya, karena pasar masih baru, agar bergairah perdagangan. Untuk menarik pedagang tidak ada upeti atau pajak. Wa la yudrabu 'alaihal kharaj. Di lingkaran masjid itu ada pasar, ada tempat aktivitas ekonomi. Kemudian kalau kita membaca ayat Al-Quranul Karim, ada kaitan yang sangat erat antara keberadaan masjid dengan aktivitas ekonomi. Kalau kita membaca Al-Quran, ada keterkaitan yang kuat antara masjid dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sebagai contoh misalnya, kalau kita membaca surat Al-Jum'ah, kita temukan ayat wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila azan dikumandangkan, kalian dipanggil untuk menunaikan ibadah, bergegaslah menuju rumah Allah dan tinggalkan jual beli. Pada masa Nabi belum ada pengeras suara, ya. Belum ada pengeras suara, azannya langsung, dan itu kedengaran di pasar-pasar. Berarti pasarnya dekat apa jauh dari masjid? Dekat, oke, dekat. Bahkan juga Nabi itu mencirikan pengusaha muslim itu, atau maaf dalam Al-Quranul Karim, pengusaha muslim itu dicirikan oleh ayat surat An-Nur ayat 37-38. Kedekatan dengan pusat ibadah itu dinyatakan oleh Allah, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang sibuk bisnis tapi tetap ingat Allah, tetap sholat dan tetap zakat. Nah, pengusaha muslim itu selalu dekat dengan masjid. Kalau pengusaha muslim nggak mau ke masjid, aneh. Oke, aneh. Jangankan pengusaha muslim, saat orang-orang Mekah belum masuk Islam dan mereka sibuk dengan dunia bisnisnya, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Quraisy. Diingatkan oleh Allah dengan surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Li'ilaf, ilaf itu artinya, kalau di dalam tafsir Qurtubi, maknanya adalah para pemegang lisensi dagang. Jadi dari Mekah itu ada 4 jalur bisnis. Ada ke Syam, ke Yaman, ke Habasyah, dan ke Persia. 4 jalur bisnis. Nah, 4 jalur bisnis ini masing-masing ada penguasanya, ada pemegang lisensinya. Pemegang lisensinya ini disebut dengan ilaf. Ada tradisi bisnis dari kota Mekah menuju 4 penjuru tadi. 4 tradisi. Kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman, kalau musim panas mereka berdagang ke Syam. Ini rihlatasy syita'i was-saif. Kemudian Allah mengingatkan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Rabbnya, menyembah pemilik rumah ini, rabb hadzal bait. Kata fa yang melekat pada kalimat falyabudu di dalam tafsir dikatakan terkait dengan praktek ilaf, terkait dengan tradisi bisnis ini, bahwa orang-orang Mekah yang berbisnis ke 4 penjuru tadi, hendaknya mereka memakmurkan masjid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat mereka belum Islam itu sudah ada tradisi bisnis, kemudian mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menyembah pemilik Ka'bah ini. Kata Al-Bait di sini maknanya adalah Ka'bah. Ditambah dengan Allah mengamankan mereka, menjamin keamanan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengenyangkan mereka dan mensejahterakannya. Artinya begini, orang-orang Quraisy itu mereka kalau berbisnis dan melewati berbagai kabilah-kabilah yang ada, mereka tidak berani mengganggunya. Mengapa mereka tidak berani mengganggu? Karena mereka punya kepentingan untuk datang ke Ka'bah guna menunaikan ibadah haji, meskipun saat itu mereka masih berada dalam jahiliyah atau kesyirikan. Jadi mereka takut
Takut kalau para pedagang Quraisy ini dihalang-halangi atau diganggu, mereka tidak bisa haji. Mereka tidak bisa bisnis nanti ketika musim haji tiba. Nah, Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy ini bahwa kalian ini diamankan oleh Allah dan dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya Al-Bait, berkahnya masjid ini. Sehingga tidak tepat apabila mereka memperoleh manfaat dan dikaruniai oleh Allah seperti itu kemudian tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada masjid, di situ kemudian sekitarnya ada aktivitas bisnis, sekitarnya mendapatkan keamanan dan juga kesejahteraan, maka sepantasnya yang ada di sekitar masjid itu datang ke rumah Allah untuk memakmurkannya. Mereka masih jahiliyah, belum muslim, tapi sudah dimotivasi oleh Allah, diperintahkan untuk beribadah karena mendapatkan manfaat karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kaum muslimin, para pedagang dan para pebisnis dan juga profesional muslim diberi makan oleh Allah, diamankan hidupnya oleh Allah. Bahkan kata Nabi, kalau toh misalnya dagangannya tidak terlalu banyak, penghasilannya tidak terlalu besar, tapi kata kuncinya kata Nabi, apabila malam harinya aman, pagi ada yang dimakan, dunia seolah ada dalam genggamannya. Kita di sini Bapak Ibu tadi malam alhamdulillah aman, ya, nggak ada gangguan, dan sekarang bisa datang ke sini. Hari ini ada yang dimakan. Ada nggak Pak yang hari ini dimakan? Ada, tuh di depannya sudah ada kue semuanya. Ini seolah dunia sudah berada dalam genggaman kita. Karena itu datangi masjid, makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid mendatangkan keamanan atas izin Allah dan juga kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya. Semestinya masyarakat di sekitar masjid, semestinya jamaah masjid mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan turut serta untuk memakmurkannya. Itu terkait dengan kita para pemakmurnya. Terkait dengan masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membangun masjid, beliau memanfaatkan masjid itu sebagai multifungsi. Ada yang terkait dengan spiritual, terkait dengan intelektual, terkait dengan sosial, dan juga terkait dengan material. Fungsi masjid cukup lengkap pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid sebagai pusat pendidikan. Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabatnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di masjid para sahabat belajar. Di masjid para sahabat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan problematika kehidupan serta solusinya. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian di masjid juga sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan dan pusat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad mengingatkan para sahabat. Beliau hendak membakar rumah seorang sahabat kalau misalnya dia tidak mau sholat di masjid. Laki-laki bapak-bapak, tempat sholatnya di mana Pak? Masjid. Laki-laki itu sholat fardunya di masjid. Kalau sholat sunnahnya di rumah. Bahkan dianjurkan sholat sunnahnya di rumah, kalau sholat wajibnya di masjid, agar rumahnya tidak menjadi kuburan. Kemudian dia bisa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat ibadah.
Ibu-ibu, kalau bapak-bapak sholatnya di rumah terus, jenengan yang tanggung jawab Bu nggih mengingatkannya. Bapak-bapak itu yang paling ditakuti panjenengan Bu, bukan takmir masjid. Ya. Takmir masjid sudah mengumumkan dan mengundang ayo sholat berjamaah, enggak berangkat-berangkat. Tapi kalau ibu-ibu sudah turun tangan, insya Allah bapak berangkat ke masjid. Ya. Nah, ini tugas ibu-ibu mengingatkan para suaminya. Pusat peribadatan. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW kalau menerima tamu juga di masjid. Ya, alhamdulillah tempat rumahnya memang nempel di masjid Pak ya. Nah, di antara sahabat Nabi kalau toh misalnya rumahnya itu jauh dari masjid, tetap masjid sebagai tempat jujukannya. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum yang buta pun juga datang ke masjid. Oke. Zaman sekarang hadirin tidak ada alasan rumah saya jauh dari masjid, rumah saya jauh dari musola. Tidak ada alasan zaman sekarang. Memang secara jarak jauh, tapi dengan jarak yang jauh itu ada sepeda motor, ada mobil, mudah dijangkau. Nah, kita gerakkan anak-anak kita, keluarga kita untuk memakmurkan masjid sebagai ruang pendidikan dan ruang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid juga tempat pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Dari masjid juga Nabi melakukan distribusi harta dan kekayaan kepada masyarakat. Pusat ekonomi, pusat keuangan sosial Islam. Di situ kaum muslimin membayar zakat. Di situ pula Nabi SAW mendistribusikannya. Begitu juga masjid sebagai tempat musafir. Kalau juga ada yang kritis ketika peperangan, juga sebagai tempat untuk merawat kaum muslimin yang terluka. Jadi fungsinya sangat lengkap pada masa Nabi SAW. Nah, terhadap masjid yang saat ini hadirin, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, menunaikan sholat, membayar zakat, dan mereka hanya takut kepada Allah. Dan Allah mengatakan semoga mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Bapak Ibu, bila dalam sholat kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku hidayah, tunjuki aku jalan yang lurus, maka cara untuk mendapatkannya dan melengkapi doa-doa kita ikhtiar dilakukan juga dengan cara memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangi untuk sholat serta menunaikan zakat di dalamnya. Innama ya'muru masajidallah. Kata memakmurkan ini di dalam Al-Quranul Karim hadirin punya makna. Dari kata imarah ya'muru ini ada turunan kata. Ada kata imarah, ada kata makmur, dan ada kata umur. Kata imarah lawannya rusak. Artinya kata ya'muru itu melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian dari kata imarah juga ada kata makmur yang berarti sejahtera, yang berarti ramai. Maka semestinya masjid ini mampu mendatangkan kesejahteraan, kemudian ramai dengan masyarakat yang memang ingin hidup sejahtera. Apalagi juga dipanggil hayya 'alal falah, marilah menuju kesuksesan, menuju kesejahteraan. Begitu juga ada kata umur yang menunjukkan produktivitas. Ini secara bahasa. Secara istilah, ayat yang menyebutkan innama ya'muru masajidallah ini di dalam tafsir Al-Jami' disebutkan begini hadirin. Innama ya'muru masajidallah.
yang dimaksud dengan memakmurkan masjid ini adalah imma imaratul insani wa imma imaratul bunyani lil masajid. Ada dua pengertian. Memakmurkan masjid itu ada dua hal. Satu, memakmurkan manusianya, imaratul insani. Yang kedua, imaratul bunyani, membangun dan memakmurkan bangunannya. Jadi ada dua hal. Tugas orang-orang yang memakmurkan masjid itu dua ini. Memakmurkan bangunannya, memperbaiki bangunan-bangunannya, dan yang kedua, memperbaiki orang-orangnya, memakmurkan orang-orangnya. Ini yang disebut dengan imaratul insani. Dan di dalam tafsir Al-Jami' ini yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdus Sattar Sayyid, beliau menyebutkan wa bina'us sajidi huwa al-ahammu. Membangun as-sajid, sajid ini dari kata-kata sajada yasjudu, sajidun. Sajid artinya orang yang bersujud, artinya manusianya. Manusianya. Kalau tadi memakmurkan itu ada dua hal, memakmurkan manusianya, memakmurkan jamaahnya, dan memakmurkan bangunannya. Kata beliau, wa bina'us sajidi huwa al-ahammu. Membangun orangnya, memakmurkan orangnya itu lebih penting, ya, bahwa bina'ul insani itu lebih penting. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas takmir masjid, tugas memakmurkan masjid, alokasi dana-dana masjid itu tidak hanya fokus untuk pengembangan aspek material, aspek bangunan, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu imaratus sajidi, ai bina'ul insani, membangun orang-orangnya. Membangun orang-orangnya. Kita tidak menginginkan ada masjid yang diistilahkan dalam sunnah Nabi, wa masajiduhu amiratun khaliyatun minal huda. Masjidnya kelihatan megah, luar biasa, tampilan fisiknya, keberadaan fisiknya sangat megah, tetapi khaliyatun minal huda, tak ada hidayah di dalamnya. Mungkin karena itu diberi nama masjid ini Al-Huda, biar ada hidayah terus. Khaliyatun minal huda, tidak ada yang mengisinya dan tak ada jamaahnya, atau jamaahnya ketika datang hanya mendapatkan manfaat spiritual dan intelektual. Nah, sudah saatnya kemudian masjid menjadi magnet untuk pemberdayaan umat. Wa imaratul insani atau imaratus sajidi huwa al-aham. Yang demikian itu lebih penting. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajakan untuk memakmurkan masjid ini punya makna begini. Pertama, memakmurkan masjid dengan dua aspek tadi, imaratul insani wa imaratul bunyani, punya arti mengembalikan masjid sebagai sentral pembangunan umat. Mengembalikan masjid sebagai sentral pembangunan umat. Zaman sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan pembangunan insan, pembangunan manusia, agak mengkhawatirkan. Anak-anak memang banyak disekolahkan. Anak-anak kita dimasukkan di sekolah-sekolah. Sekolahnya luar biasa majunya. Terkait dengan fasilitas-fasilitasnya juga demikian luar biasa. Cuma masalahnya ada kritikan yang pernah disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Beliau mengatakan begini, innal madarisal hadithata tu'allimuna al-ma'arifa wala tu'allimu al-khusyu'a wad dumu'a. Sekolah-sekolah modern mengajarkan ilmu yang luar biasa banyaknya,
tetapi tidak pernah mengajarkan kekhusyuan dan uraian air mata. Oke. Cuma masalahnya kemudian para orang tua sangat gandrung dengan sekolah dengan model-model seperti itu. Anak diantarkan ke sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat fantastis. Anak-anaknya menjadi pinter-pinter, tapi susah untuk khusyuk dan susah untuk menangis. Padahal ilmu Allah itu ketika dipelajari oleh manusia, endingnya seharusnya dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Peserta didik kemudian bertasbih kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hal itu tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena sekolah hanya sekolah, hanya tempat belajar ilmu, tidak mengajarkan kekhusyuan, hanya mengisi otak, hanya mengisi akal pikiran, lebih dominan aspek kognitifnya, tapi tak menyentuh hatinya. Maka kemudian masjid sebagai jawaban. Pendidikan seharusnya menggabungkan 4 hal, 4 mim istilahnya. Mim yang pertama adalah maskan. Maskan artinya rumah. Mim yang kedua madrasah, artinya sekolah. Mim yang ketiga masjid. Mim yang keempat mujtama atau masyarakat. Jadi kehadiran masjid itu penting untuk pembangunan SDM, pembangunan sumber daya manusia. Masjid menjadi tempat dan pusat pendidikan. Tentunya yang diajarkan bukan hanya pengetahuan-pengetahuan yang banyak, tapi juga mengajarkan tentang bagaimana khusyuk dan bagaimana menguraikan air mata saat membaca dan mencermati serta meneliti kuasa Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian anak-anak mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Jadi masjid kita kembalikan sebagai sentral pembangunan umat untuk melengkapi proses pembinaannya dengan mewujudkan keutuhan pribadinya, terpenuhi sosok intelektualitasnya, spiritualitasnya, dan juga materialnya. Kemudian ketika kita memakmurkan masjid, maknanya adalah untuk mewujudkan kekuatan umat. Allah mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah menghadapi tantangan kehidupan, tantangan lawan-lawan itu dengan menyiapkan kekuatan. Kata quwwah di sini disebutkan dalam Al-Qur'an dengan nakirah, undefinitif. Nah, seperti ini menunjukkan arti umum, kekuatan apa saja. Diharapkan ketika masjid dimakmurkan, mampu membangun kekuatan akidah, mampu membangun kekuatan ibadah, mampu membangun kekuatan moral, mampu membangun kekuatan intelektual, dan segala hal yang dibutuhkan oleh umat ini guna membangun eksistensinya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Masjid sebagai sarana mewujudkan perintah Allah ini. Kemudian ketika kita memakmurkan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, maknanya adalah masjid menunaikan peran untuk mewujudkan al-mujtama'ul mutakafilu, masyarakat yang saling bersinergi, masyarakat yang saling membantu. Dulu Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid. Di situ Nabi mempersaudarakan orang muhajirin dan orang ansor. Inti dari persaudaraan Islami atau ukhuwah bukan agar ada saling menghargai perbedaan pendapat. Intinya bukan itu. Intinya bukan agar masing-masing
toleransi dengan perbedaan pendapat yang dimilikinya. Bukan itu intinya. Ada yang lebih mendasar. Yang lebih mendasar adalah agar terjadi takaful. Takaful itu saling nanggung, saling membantu satu sama lainnya. Saat itu terutama ditujukan kepada orang muhajirin. Orang-orang muhajirin meninggalkan Mekah dan meninggalkan harta dan kekayaannya. Mereka tidak bisa membawa hartanya, bahkan ada yang tak bisa membawa keluarganya pindah ke Madinah. Keberadaan mereka yang tanpa harta ini tentu menjadi beban tersendiri. Sementara pada saat itu zakat belum diwajibkan. Belum ada sumber pendapatan Baitul Mal yang permanen. Nah, solusi yang diajarkan oleh Nabi adalah mempersaudarakan orang muhajirin dan ansor, agar orang ansor yang sudah mapan ini membantu orang-orang muhajirin. Al-mujtama'u al-mutakafilu, ini yang disebut dengan masyarakat yang saling meringankan, yang saling membangun solidaritas, saling membantu satu sama lainnya. Al-mujtama'u al-mutakafilu, diorganisir oleh masjid. Sehingga tidak aneh sebetulnya ketika masjid membangun kekuatan umat ini dengan cara mengumpulkan iuran masyarakat untuk kemudian guna membangun kesejahteraan mereka, menyantuni yang kekurangan. Ini juga peran masjid. Jadi ketika kita memakmurkan masjid, artinya masjid bermanfaat untuk membangun masyarakat yang saling meringankan satu sama lainnya. Kemudian juga ketika memakmurkan masjid, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya makna. Maknanya adalah mengoptimalisasi dana umat. Mengoptimalkan dana umat. Umat Islam ini, terutama orang Indonesia Bapak Ibu. Orang Indonesia itu terkenal dengan masyarakat yang dermawan. Okay? Orang Indonesia itu terkenal masyarakat yang dermawan. Diajak urunan gampang, apalagi kalau urunannya tumpeng, itu tambah gampang. Ya. Apalagi kalau urunannya makanan. Kalau diajak urunan uang kadang agak sulit. Ayo urunan 50 ribuan, agak sulit. Tapi ayo urunan makanan, wow, berbondong-bondong, meskipun biaya untuk menyiapkan lebih dari 50 ribu. Masyarakat Indonesia terkenal dermawan. Nah, ini hadirin rahmati Allah SWT perlu pengelolaan. Perlu pengelolaan yang baik agar kemudian bisa memberi manfaat yang lebih banyak. Masjid itu sebagai tempat kepercayaan umat. Masyarakat itu sangat percaya Bapak Ibu kepada masjid. Kalau masjid sudah menyampaikan kebutuhannya, jamaahnya dan masyarakat sekitar berbondong-bondong untuk membantunya. Apalagi kemudian dimotivasi oleh hadis Nabi, siapa yang bangun masjid maka nanti akan dibangunkan istana di surga. Malah ada Bapak Ibu, orang bangun masjid itu gak mau orang lain ikut, maunya sendiri. Jadi bikin kaplingan sendiri di surga Bapak Ibu. Itu pengalaman kami Ustaz. Waktu itu kami ingin menggabungkan 4 mim dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan. Menggabungkan tadi Bapak Ibu, maskan, masjid, madrasah, dan mujtama. Kami berinisiasi waktu itu membangun masjid. Ketika ada yang mendengar bangun masjid, ada yang bilang, saya siap untuk membangunnya. Berapa anggarannya? Oh, anggarannya 3 miliar. Ini selain tanah, tanahnya sudah siap. 3 miliar. Oh iya. Tak lama kemudian ada orang lagi nelpon, saya siap membantu. Kemudian kami komunikasikan, Pak Bu, ini sudah ada 1 orang yang mau bantu. Bagaimana kalau dana panjenengan digabung agar masjidnya lebih besar? Beliau bilang, enggak, saya mau sendiri saja. Dengan anggaran 3 miliar, maunya sendiri Pak.
Kemudian kita komunikasikan ke yang satunya lagi, ini ada orang yang membantu, bagaimana kalau kita gabung? Sama, saya juga mau sendiri saja, nggak mau dengan yang lainnya juga, Pak. Ya tadi itu, karena kepingin istana sendiri di surga, Pak. Yang lain nggak boleh ikut, nggak seru kalau panjenengan ikut, Pak. Masyarakat kita luar biasa, tingkat kepercayaannya kepada masjid sangat luar biasa, sehingga potensi dana yang masuk masjid ini, ma'asyiral muslimin rahmatullah SWT, ada dana tabarruat, dana tabarruat, dana sosial, sedekah dan sebagainya, ada dana zakat, ada juga wakaf. Wakaf ini juga macam-macam hadirin. Kami mengembangkan, ada wakaf namanya, ada wakaf uang untuk bangunan, ada wakaf uang untuk produktif, meskipun belum kita rilis secara masif. Kemudian ada wakaf profesi. Ada wakaf profesi. Apa maksud wakaf profesi? Ada orang dengan profesinya itu siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat di situ dan gratis. Kalau toh misalnya nanti ada sedekah, sedekahnya dimasukkan kepada yayasan atau kepada lembaga. Ini namanya wakaf manfaat, wakaf profesi. Dan ada yang merespon, ada seorang pengacara, Ustadz saya siap untuk wakaf profesi saya. Bagaimana Pak? Tiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10 saya membuka layanan konsultasi hukum ke masyarakat. Nanti mereka terserah, konsultasinya gratis, kalau mau kemudian sedekah. Sedekahnya untuk masjid, sedekahnya untuk yayasan. Nah, ini namanya wakaf profesi. Masjid punya potensi itu. Masjid punya potensi itu. Saya yakin di sini ada dokter yang sholat jadi jamaah masjid sini. Bisa dengan wakaf profesi. Misalnya 1 pekan sekali, seminggu sekali, saya praktek di ruangan itu. Ya, bayarnya bagaimana? Bayarnya infak saja ke masjid. Ini ada wakaf, wakaf manfaat, ada wakaf profesi. Begitu juga kemungkinan juga ada investasinya. Ada jamaah yang berinvestasi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi ini perlu kita aktualisasikan. Bagaimana aktualisasinya? Ada beberapa masjid yang sudah mengembangkan konsep ini. Aktualisasi memakmurkan masjid dengan cara, 1, masjid difungsikan sebagai baitullah. Jadi masjid berfungsi sebagai baitullah ini sebagai tempat untuk memberikan layanan ibadah bagi jamaah. Kalimatnya adalah layanan ibadah. Jadi takmir melayani jamaah untuk beribadah dengan baik di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dilayani ilmunya agar beribadahnya bernilai, dilayani juga fasilitas-fasilitas ibadahnya. Dilayani fasilitas ibadahnya. Membuat jamaah kemudian betah di masjid. Bapak-bapak kemudian menjadi betah di masjid. Betah di masjid karena layanannya Pak, bukan karena takut pulang ke rumah. Betah di masjid karena layanan ibadahnya. Masjid berfungsi sebagai baitullah, sebagai rumah Allah untuk beribadah para jamaah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencas spiritualitasnya. Siang hari sibuk dengan dunia bisnisnya, Nah, ketika di sela-sela bisnis datang mendengar azan, datang ke masjid untuk mengembalikan stamina, untuk istirahat. Nabi Muhammad SAW minta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan dengan kalimat arihna bis sholah, istirahatkan kami dengan sholat. Para pedagang harapannya, para pebisnis dan para profesional, letihnya fisik, letihnya tenaga karena kerja, kemudian datang ke masjid segar kembali dan fresh lagi. Nah, karena mendapatkan layanan di Baitullah untuk beribadah. Kemudian aktualisasi yang kedua,
Masjid dijadikan sebagai Baitul Quran, rumah Al-Quran. Ada tempat di masjid ini untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu Al-Quran, dan belajar ilmu-ilmu berbasis Al-Quranul Karim. Ketika saya bilang ilmu Al-Quran, maknanya hadirin bukan hanya menyediakan tempat untuk anak-anak kita dan masyarakat belajar membaca Al-Quran. Tidak hanya itu, tapi belajar pula ilmu Al-Quran. Yang saya maksud dengan ilmu Al-Quran ini juga tidak hanya tentang ilmu tajwid terkait dengan bacaan, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran tentang tafsirnya, tentang ilmu nasakh dan mansukh, tentang ilmu asbabun nuzul dan sebagainya. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi masjid menyediakan tempat belajar ilmu berbasis Al-Quran, yaitu ilmu Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Ilmu Allah yang tertuang dari Al-Quran itu dua. Satu, ilmu tentang yang disyariatkan, dan ilmu tentang apa yang diciptakan. Sehingga tidak ada istilah ini ilmu dunia dan ini ilmu akhirat. Kalau ilmu akhirat tentang tafsir, hadis, fikih. Kalau ilmu dunia, fisika, IPA, sains dan sebagainya. Tidak ada klasifikasi seperti itu. Yang ada adalah ilmu Allah. Ilmu Allah tentang yang disyariatkan dan ilmu Allah tentang apa yang diciptakan. Jadi masjid memberikan fasilitas anak-anak di sini untuk belajar ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Masjid pun mengadakan bimbel fisika, bimbel IPA, bimbel sains, bimbel matematika dan sebagainya, tapi dikaitkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka didekatkan dengan masjid, saat terdengar azan mereka menikmati Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aktualisasi yang kedua, Baitullah dan Baitul Quran. Anak-anak belajar Al-Quran, juga belajar bimbel di masjid-masjid ini. Insya Allah Bapak Ibu, orang tua tidak khawatir kalau bimbelnya ini ke masjid. Justru mereka boleh jadi takut Pak, kalau belajarnya itu dari sekolah, kemudian sekolah sampai jam 2, nanti bimbelnya jam 4. Kadang anak-anak nanggung pulang, nunggu nggak pulang dulu sampai nunggu jam 4 datang ke tempat bimbel. Kemudian antara 2 jam itu yang dilakukan apa hadirin? Kemana yang dilakukan? Transit dulu. Transitnya kemana? Transitnya ke mall wa akhawatuha. Transitnya di mall dan teman-temannya. Biasanya begitu. Coba kerjasama. Masjid kerjasama dengan tempat-tempat bimbel itu agar mereka juga berdaya. Bukan mematikan tempat lembaga bimbingan belajar, tidak, tapi mengundang mereka untuk mengadakan tempat di sini. Dananya dari mana? Dari masjid. Kalau misalnya pesertanya mau iuran silahkan, mau infak silahkan, atau para pengusaha-pengusaha masjid yang dimakmurkan oleh Allah bisnisnya dan disejahterakan oleh Allah melalui profesinya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini sebagai Baitul Quran. Kemudian aktualisasi yang ketiga, menjadikan masjid sebagai Baitul Mal. Jadi Baitullah, Baitul Qur'ani wa Baitul Mali. Baitul Mal itu fungsinya apa? Untuk pengelolaan keuangan sosial Islam, pengelolaan zakat. Kalau sekarang sudah ada aturan bahwa yang boleh mengelola zakat itu adalah lembaga-lembaga resmi. Lembaga resmi itu siapa? Basnas dan LAS. Terus masjid-masjid bagaimana? Masjid-masjid itu dianggap tidak resmi kalau mengumpulkan zakat itu. Apa kemudian yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan membentuk Baitul Mal, berbadan hukum lembaga amil zakat LAS, atau menginduk ke Basnas. Menginduk ke Basnas, mengelola zakat umat. Tidak hanya menerima zakat, tapi juga mengedukasinya secara perlahan-lahan
masyarakat diedukasi tentang zakat ini. Ada masalah Pak tentang zakat ini. Potensinya cukup besar di Indonesia, tapi realisasinya selalu kecil. Kenapa demikian? Karena persoalan literasi, persoalan pemahaman. Masyarakat kalau ditanya sudah zakat, sudah. Berapa yang dibayarkan? 2,5 kilogram beras. Jadi menganggap sudah berzakat kalau membayar zakat fitrah. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat itu wajib, tidak hanya zakat fitrah. Ada zakat harta. Ada orang-orang kaya rajin sedekah tapi tidak pernah zakat. Ini masalah. Ini bermasalah secara syar'i. Secara rukun Islam bermasalah. Zakat mal itu wajib, harus ditunaikan. Ditunaikan kepada siapa? Masyarakat itu percaya kepada masjid Bapak Ibu. Masyarakat percaya kepada masjid, mempercayakan zakatnya kepada masjid. Dan ini perlu edukasi. Tidak cukup Bapak Ibu panjenengan kaya kemudian sedekah ke sana kemari tapi tidak pernah bayar zakat. Ini bermasalah secara rukun Islam. Sedekah itu sunnah, yang wajib harus didahulukan. Yang wajib itu pokok. Diutamakan yang wajib. Kemudian yang sunnah-sunnah ditunaikan. Jadi pusat baitul mal. Kemudian masjid juga dijadikan sebagai baitul muamalah, rumah muamalah. Tempat apa? Tempat untuk berbisnis. Yang dimaksud tempat berbisnis itu bukan jual belinya di dalam masjid, bukan bisnisnya di dalam masjid, tetapi ada badan usaha milik masjid yang dikelola oleh masjid sebagai tempat untuk pemberdayaan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita banyak anak-anak muda. Mereka lulus SMA, lulus SMK, atau bahkan lulus kuliah tapi tak tahu kemana bekerja. Atau anak-anak sekarang maunya itu kerjanya enak-enak saja. Yang maunya itu kerjanya pakai HP saja atau pakai internet saja, maunya begitu. Dan ini bisa difasilitasi. Anak-anak bisa diberdayakan di baitul malnya. Mereka digerakkan untuk fundraising digital. Mereka digaji dari baitul mal ini oleh masjid ini. Ini juga bisa untuk baitul muamalah. Ada badan usaha milik masjid yang dikembangkan. Dan ini juga bisa bekerja sama dengan UKM-UKM. Bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar, masyarakat produsen. Tidak mematikan usaha yang ada, justru memfasilitasi pemasarannya. Pemasaran digital oleh anak-anak muda yang bekerja di situ. Mereka kerja di masjid, kemudian mereka juga sholat di masjid. Masjid bisa menetapkan syarat-syarat. Yang bekerja di sini wajib sholat berjamaah. Yang bekerja di sini wajib tiap hari membaca Al-Quran 1 juz. Bisa difasilitasi di masjid. Tiap habis sholat mereka melingkar untuk membaca Al-Quran. Mereka wajib di situ. Orang tua semakin tenang, kerja dapat gaji, dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat dan bisa membaca Al-Quranul Karim. Di masjid juga bisa mengadakan pelatihan peningkatan skill anak-anak muda, anak-anak kita, agar kemudian mereka gemar datang ke masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini masjid-masjid kalau kita lihat lebih banyak jamaahnya yang mana Bapak Ibu? Yang tua-tua atau yang masih muda-muda? Apa kita tidak khawatir seperti kekhawatiran orang barat? Orang barat itu khawatir. Kenapa khawatir? Karena yang datang ke gereja orang tua-tua saja. Sampai kemudian ada gereja yang dijual karena tidak ada jamaahnya. Apa kita tidak khawatir kalau yang isi masjid ini yang tua-tua? Yang muda-muda bagaimana? Anak-anak ini datang ke sini ketika ada pengajian saja. Sementara anak-anak muda di lingkungan sini sangat banyak. Sepertinya mereka tidak datang ke sini. Mungkin mereka tidak tertarik ke masjid karena apa? Karena tidak ada daya tarik bagi mereka. Kalau normal situasinya hadirin, cukup dipanggil dengan hayya 'alas shalah seharusnya datang. Tapi tidak mudah. Tidak mudah.
ada di masyarakat kita itu hadirin orang-orang yang dipanggil dengan azan bisa berangkat, langsung gercep berangkat. Tapi ada juga hadirin yang cara manggilnya tidak dengan azan, yang cara manggilnya dengan cara ilmu. Ada majelis taklim, mereka datang. Tetapi ada segmen orang-orang tertentu untuk datang ke masjid nggak bisa dipanggil dengan azan, nggak bisa dipanggil dengan ilmu, baru bisa dipanggil dengan adanya sembako yang dibagikan untuk mereka. Dan ada juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dipanggil itu kalau disiapkan makan-makan di masjid. Ini bagian dari dakwah. Dakwah itu pintunya luas, pintu untuk mendatangkan masyarakat untuk kemudian mereka diajak untuk belajar, diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi ada juga, dan ini PR kita, ada orang-orang tertentu hadirin yang dirahmati Allah, kalau datang ke masjid itu malu. Malu kenapa? Mereka merasa kotor hingga datang ke masjid itu malu. Mereka menganggap masjid itu tempat orang-orang suci. Padahal Bapak Ibu, kita yang di masjid ini bukan orang-orang suci, tapi orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan itu kita katakan kepada mereka, kami ke masjid itu bukan karena orang suci, tapi karena ingin mensucikan diri. Nah itu kita ajak juga turut serta. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau suaminya agak berat datang ke masjid, kalau ibu-ibu ngajak, ayo ya kita sholat ke masjid dekat rumah itu. Kalau suami jawab, malu aku sama jamaah, ibu tinggal bilang, ya sudah, kalau bapak malu ke masjid dekat rumah, ayo kita ke Masjidil Haram saja jamaahnya. Lebih jauh, gak dilihat sama tetangga. Nah hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah memakmurkan masjid sebagai pusat ekonomi, mensejahterakan mereka, sebagai tempat untuk imaratul bunyani wa imaratul insani, membangun masjidnya, membangun bangunannya, dan juga membangun orang-orangnya. Dengan memfungsikan masjid dalam 4 hal tadi, pertama Baitullah, tempat untuk ibadah, kemudian Baitul Quran, tempat untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu yang disyariatkan maupun ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai baitul mal untuk mengelola keuangan sosial Islam, dan yang terakhir baitul muamalah. Masjid memiliki badan usaha milik masjid yang memfasilitasi produksi masyarakat, mempertemukan mereka dengan para konsumennya dan para jamaah masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.